Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini kita berjumpa kembali pada mata kuliah pengantar teknologi informasi. Pada pertemuan kita yang saat ini, insya Allah kita akan membahas tentang pengenalan lembar kerja Microsoft PowerPoint. Baik, saya share dulu materinya. Jadi, topik kita kali ini pengenalan lembar kerja Microsoft PowerPoint, di mana PowerPoint ini adalah sebuah aplikasi untuk membuat bahan presentasi yang digunakan secara luas dalam berbagai bidang. Jadi, baik itu bidang pendidikan, kesehatan, bisnis, itu sering menggunakan PowerPoint untuk bahan presentasinya. Tujuannya untuk membantu menyampaikan informasi secara visual dan menarik. Dan kenapa PowerPoint ini sangat penting? Mengingat presentasi yang profesional membuat tampilan yang mudah dipahami dan menarik. Jadi di dalam PowerPoint itu membantu kita untuk menampilkan atau membuat bahan presentasi yang mudah dipahami dan bagus atau menarik. Kenapa mudah dipahami? Karena isi dari PowerPoint itu sendiri memuat poin-poin penting yang ada dalam bahan presentasi kita. Misalnya kita mau buat bahan presentasi untuk tugas kuliah. Kalau makalahnya kan lebih banyak lembarnya dan lebih full text. Sementara kalau kita desain atau kita buat menggunakan PowerPoint atau kita tampilkan PowerPoint di dalam bahan presentasi kita, itu memudahkan dan menampilkan poin-poin saja di dalam bahan presentasi. Selanjutnya, untuk forum juga lebih menarik untuk melihat. Karena di PowerPoint bisa kita masukkan gambar, suara, ataupun video. Sehingga itu yang akan menjadi lebih menarik. Dan selanjutnya, kemudahan penyajian. Kemudahan penyajian ini mempermudah pemateri dalam membentuk slide. Jadi, yang tadinya makalahnya 20 halaman, tapi karena didesain menggunakan PowerPoint, hanya judul pentingnya saja atau poin-poin pentingnya saja, itu bisa sampai dengan 15 atau 10 slide atau 10 halaman saja. Sehingga 20 halaman tadi bisa lebih efektif atau waktunya lebih sedikit ketika kita presentasikan dengan menampilkan PowerPoint-nya saja yang hanya 10 slide misalnya. Oke, selanjutnya fitur interaktif. Jadi fitur yang interaktif yang ada di PowerPoint ini juga sangat banyak untuk mendukung bahan presentasi kita yang menarik dan tentu cantik misalnya. Dengan menggunakan animasi, gambar, grafik, ataupun media lain yang mendukung topik apa yang kita akan sampaikan. Jadi PowerPoint ini bisa kita masukkan video juga. Videonya misalnya kita ambil di YouTube ataupun menggunakan referensi lain. Ataupun video kita sendiri bisa kita masukkan di PowerPoint. Selanjutnya, di sini juga ada bagian-bagian yang harus dikenali, sama dengan fungsi yang ada di lembar Microsoft Word. Jadi, kalau PowerPoint sendiri lebih ke animasi dan penggunaan desain. Sementara di Microsoft Word itu tidak ada animasi tulisannya karena memang dia lebih fokus untuk menyatukan atau membuat laporan atau makalah. Sementara PPT ini atau PowerPoint ini dia uh,
difungsikan untuk menampilkan bahan presentasi seperti saat ini. Ya, karena saya saat ini tidak menggunakan animasi, hanya menggunakan desain background. Nanti sebentar saya akan perkenalkan bagaimana cara membuat tulisan itu menjadi animasi dan bergoyang misalnya ya, atau bergerak. Selanjutnya, slide di PowerPoint juga ada menu untuk menyusun atau merapikan tulisan, baik itu rata kiri, rata kanan, yang sama fungsinya dengan lembar kerja pada Microsoft Word. Dan juga untuk menu di slide PowerPoint ini juga itu bisa kita tambahkan misalnya slideshow, atau misalnya seperti yang saya tampilkan saat ini, kita perbesar ya, kita perbesar layar atau lembar kerja yang ada di PowerPoint, sehingga bisa kita kasih next atau lanjut, bahkan kita kembali. Oke. Jadi di sini ada beberapa menu yang ada di Microsoft PowerPoint. Misalnya di sini ada home, insert, ya, design, transmission. Dan di sini juga saya sudah berikan fungsinya masing-masing. Kalau home itu ada isi alat untuk format teks, paragraf, dan pengelolaan slide. Sebentar saya perkenalkan. Ada di menu insert, itu juga digunakan untuk menambahkan gambar, tabel, grafik, objek, dan lainnya. Selanjutnya desain. Nah, di sini untuk mengatur tampilan dan tata letak slide seperti warna ataupun tema yang sesuai dengan yang kita inginkan. Transmission juga itu menyediakan efek antara slide 1 sampai dengan slide berikutnya. Biasanya kalau kita lihat slide itu ketika kita mau pindahkan seperti ini, itu ada gerakan yang lain. Misalnya ada yang berbentuk bergeser seperti segi empat, ada juga yang seperti tirai terbuka, ada juga seperti tergeser ke atas ataupun ke bawah. Untuk lebih jelasnya sebentar saya perlihatkan. Oke, untuk langkah-langkahnya ya, untuk membuat langkah-langkah pada Microsoft PowerPoint, di sini ada beberapa tahapan. Ini hanya teks saja yang saya perkenalkan. Untuk lebih jelasnya bisa kita langsung praktek secara langsung pada pertemuan kali ini. Jadi untuk memasukkan gambar, baik itu di lembar kerja Microsoft Word ataupun di PowerPoint, itu sama saja. Langkah-langkahnya tetap masuk ke menu insert. Oke, di sini juga saya sedikit menambahkan tips mendesain slide yang efektif, di mana gunakan teks yang singkat. Pastikan teks tidak terlalu panjang. Ya, contohnya seperti yang ada di layar teman-teman. Ya, saya memberikan satu topik. Misalnya di sini pengenalan lembar kerja Microsoft Word, tapi tidak didominasi oleh teks. Ya, karena apa? Saya di sini menggunakan ini hanya untuk membantu saya untuk menjelaskan tahapan-tahapan pengenalan yang ada di menu Microsoft PowerPoint. Seperti itu. Misalnya di sini kita gunakan teks singkat. Misalnya pastikan teks tidak terlalu panjang. Jadi dari slide awal sampai slide saat ini itu tidak ada yang panjang lebar pembahasannya. Langsung nomor 2, gunakan gambar atau grafik. Nah, biasa penggunaan atau gambar dan grafik ini kita sesuaikan dengan tema. Kalau temanya kita misalnya tentang tumbuhan, tumbuhan apa gitu. Kita untuk mengajarkan atau memperkenalkan ke peserta didik kita, maka carilah tumbuhan, gambar ya, atau foto dari tumbuhan yang akan diajarkan. Sehingga siswa belajar kalau tidak mampu dari apa yang disampaikan secara langsung oleh gurunya, dia bisa menangkap pengetahuan itu lewat gambar atau grafik yang kita siapkan di slide bahan ajar kita. Sama juga kalau kita mau buat presentase untuk makalah tugas kuliah.
Jadi untuk membuat lebih menarik, supaya lebih bervariasi, bisa kita masukkan gambar. Seperti itu. Selanjutnya, pastikan kontras warna digunakan warna kontras agar teks mudah dibaca. Jadi maksudnya kontras di sini jangan backgroundnya terang, tulisannya juga sama warnanya. Nah, misalnya saat ini saya gunakan warna abu-abu tua campur ke hijau-hijau tuaan gitu ya. Saya menggunakan warna tulisan putih. Nah, ini untuk memudahkan atau lebih memperjelas teks itu. Bukan saya tidak mau menggunakan warna hijau, tapi kalau saya gunakan hijau, maka warna tulisannya tidak terlalu jelas. Sehingga di poin 3 ini pastikan kontras warna, ya, atau tidak boleh menggunakan warna yang sama. Selanjutnya, animasi sederhana. Ini juga dihindari, misalnya ada animasi yang biasa kita ambil di internet dan terus kita masukkan di PowerPoint atau di slide PowerPoint kita. Biasanya kebanyakan animasi juga membuat bosan. Mendingan penggunaan animasi disesuaikan dengan kebutuhan secukupnya. Jangan berlebihan seperti itu. Sehingga di sini penjelasannya hindari terlalu banyak animasi yang mengganggu. Jangan sampai, apalagi yang kita ajar adalah kelas eh, kecil, misalnya kelas 1, kelas 2, karena kalau banyak fokusnya di animasi, mereka tidak fokus lagi ke tulisan yang guru buat, gitu. Atau misalnya anak TK, ya, dihindari, jangan sampai mereka fokusnya di animasi, bukan ke bahan untuk yang dipelajari. Sehingga di sini saya bisa simpulkan bahwa Microsoft PowerPoint adalah alat yang efektif untuk membuat presentase. Fitur-fiturnya seperti menambahkan teks, gambar, animasi, tentu membantu menyampaikan ide yang lebih baik. Sehingga bahan diskusi kita pada hari ini, apakah ada fitur atau bagian dari lembar kerja PowerPoint yang ingin diketahui lebih lanjut? Silakan nanti di komen pada kolom komentar yang ada pada video yang akan saya share nanti. Oke, sekian dari penyampaian singkat materi tentang pengenalan lembar kerja Microsoft PowerPoint. Selanjutnya saya akan memperkenalkan beberapa fitur atau menu yang ada di PowerPoint. Misalnya tadi ada menu Home, Insert, Design, Transmission. Oke, saya mencoba di slide saya saja ini, ya, bahan presentasi saya. Misalnya, di sini saya punya slide presentasi itu ada 9 slide ya, bisa dilihat di bawah. Dan di sini di slide pertama, di slide 1, saya menambahkan foto saya sebagai dosen pengampu mata kuliah dengan memberikan informasi misalnya nama, bidang ilmu saya, email, atau nomor handphone kalau misalnya kita mau lampirkan. Tapi kalau untuk tugas kuliah tentu tidak perlu ya. Kecuali misalnya kita mau pakai buat presentasi untuk mengajar, bolehlah masukkan fotonya. Tentu fotonya yang lebih fresh dari yang aslinya, misalnya tidak apa-apa, itu penting juga. Oke, slide 2, saya di sini mencantumkan mata kuliah yang saya ajarkan, terus nama saya sebagai pengajar, dan pertemuannya ini topik berapa. Saya di sini saya masukkan topik 3 dan 4. Terus masuk ke tema yang saya ajarkan, pengenalan lembar kerja Microsoft PowerPoint. Kalau misalnya untuk tugas kuliah, di slide pertama bisa langsung topik ya. Topik misalnya judul makalahnya, disusul dengan gambar logo, boleh, atau tidak logonya mau disimpan paling atas sisi kiri atau sisi kanan juga boleh. Dilanjutkan dengan tim kelompoknya atau nama-nama kelompoknya juga boleh. Terus di paragraf bawahnya jangan lupa dimasukkan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kendari program studi, misalnya seperti itu. Dan slide kedua untuk tugas, ini saya kasih contoh kalau misalnya kita membuat untuk tugas kuliah. Slide kedua bisa langsung kita sesuaikan apakah itu latar belakang atau kita mulai dari latar belakang saja. Apa sih yang paling umum yang melatar belakangi topik kita? Selanjutnya diikuti dengan rumusan masalah, tujuan, dan pembahasan dan lain-lain. Namun yang perlu diingat adalah jangan copy paste kalimat atau satu paragraf, misalnya pengertian tentang Microsoft Word atau PowerPoint. Di situ karena ada 4 paragraf, semuanya dimasukkan jangan. Kita tinggal lihat saja yang paling terbaru, misalnya Microsoft PowerPoint, pengertiannya ya, menurut Sila Razilu tahun 2023 mengatakan bahwa bla bla bla. Itu boleh. Jadi satu saja sudah bisa mewakili semua pengertian tentang Microsoft PowerPoint yang ada di makalah kita. Seperti itu. Selanjutnya, kalau untuk rumusan dan tujuan jangan disingkat ataupun jangan dikurangi, tetap dimasukkan sesuai bagiannya. Kalau rumusan masalahnya 2 dan tujuannya 2, berarti semua juga dimuat di dalam PowerPoint seperti itu. Yang diperingkas itu adalah yang banyak penjelasannya, ya kita ambil yang paling baik di antara yang baik dalam makalah kita, yang jelasnya yang bisa menggambarkan atau mendeskripsikan keseluruhan yang ada di topik itu. Seperti itu, sampai dengan kesimpulan dan saran. Nah, pertanyaannya, apakah kesimpulan kalau banyak paragrafnya bisa kita muat semua? Tentu kesimpulan itu kita kembali ke rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya 2, tujuannya 2, maka kesimpulannya usahakan masuk ke dua-duanya dari yang ada di rumusan dan tujuan. Seperti itu. Dan saran juga atau kesimpulan dan saran yang ada dalam makalahnya, sarannya juga boleh semuanya jika tidak terlalu banyak. Kalau juga sarannya banyak, ya kita ambil sebagiannya saja lagi. Karena kembali PowerPoint itu dibuat untuk memasukkan poin-poin penting dalam bahan presentasi kita. Seperti itu. Oke, saya lanjut. Itu untuk isian per slide. Sekarang saya perkenalkan di menu home. Ya, ini kita sudah berada di menu home. Di menu home ini ada bagaimana kita mau ubah. Misalnya di sini ya, saya kasih warna merah. Merah di sini. Di sini itu ada sama dengan di Microsoft Word, ada kita mau ganti atau pilih jenis hurufnya, menggunakan huruf apa. Terus di sini ukurannya juga sama, ya, untuk menebalkan juga ada. Di PowerPoint sendiri, ini yang huruf S, itu fungsinya adalah membuat bayangan. Di sini, misalnya ini ada bayangan warna-warna hijau ya. Saya kasih contoh misalnya mata kuliah. Mata kuliah saya blok. Terus saya klik S. Nah, bisa kita lihat agak sedikit berbeda ya dengan yang di bawah. Gitu. Padahal saya cuma blok. Terus saya pilih S yang ini. Seperti yang gambar ini juga kan ada bayangan sedikit ya. Seperti itu. Selanjutnya, untuk pewarnaan tulisan juga ada di sini. Ya, kalau saya pilih kuning, maka dia akan menguning. Terus ini juga sama. Seperti itu. Jadi hampir sama, bukan hampir sama ya. Sama dengan yang ada di lembar Microsoft Word ya untuk pewarnaan tulisan. Rata kiri kanannya juga sama, spasinya juga sama. Sorry, maaf, ini bukan spasi, tapi ini kertas, ya kolom. Kita mau seperti apa gitu. Selanjutnya spasinya dia berada di atas gitu. Untuk subpointnya juga sama dengan Microsoft Word ya, simbolnya sama.
Cuma di sini berwarna saja. Oke, seperti itu. Selanjutnya, menu insert ya, ada menu insert. Jadi kalau misalnya kita mau masukkan gambar, tentu di sini ada pilihannya. Kita tinggal saja pilih. Misalnya kita mau masukkan satu gambar, insert saja gambarnya seperti itu. Tinggal diklik, mau kasih kecil, di sini ada titik-titik ya. Itu menandakan kalau kita mau perbesar diseret, kalau mau perkecil tinggal diarahkan. Seperti itu, ini juga sama. Ya, untuk lebih mudahnya lagi silakan dipraktekkan. Itu. Jadi kalau untuk gambar di sini ya, ini untuk screenshot, ini juga bisa ke album foto, ya sama fungsinya di sini untuk simbol. Kalau kita mau buat misalnya rumus, memperkenalkan beberapa bentuk ke peserta didik kita yang misalnya yang ada di PAUD ya. Di sini pilihan-pilihannya. Seperti itu. Ini saya kasih contoh. Kalau mau ganti warnanya, kenapa supaya tidak hijau semua, diklik 2 kali saja. Klik 2 kali, bentuknya akan muncul di sini warnanya. Jadi warnanya memang sedikit terbatas ya. Seperti itu. Misalnya kita mau kasih warna ini. Jangan lupa di sini itu menunjukkan gambar juga, warna juga yang ada di dalam kotak. Kalau misalnya kita mau lebih terang, misalnya warna merah. Nah, warna merah di sini kan masih bergaris ya, terpayang. Begitu kita klik 2 kali lagi, di sini ada save outline. Di sini namanya itu di pinggirnya tidak ada warna. Kalau kita kasih warna, pinggirannya begini, misalnya hitam. Nah, di kotak itu di sampingnya akan berwarna hitam. Kalau mau hilangkan, tetap diklik 2 kali saja simbolnya. Tadi hitam, saya pilih di sini warna ungu. Untuk pinggirannya di dalamnya kasih warna hijau. Jadi hasilnya seperti itu. Jadi untuk melihat hasilnya jangan lupa diklik 2 kali saja. Seperti itu. Oke, warna hitam persegi dengan garis warna hitam di luarnya dan lingkaran warna hijau dan garis ungu di luarnya gitu. Selanjutnya. Oke, kita lanjut, kita hapus ya. Yang penting teman-teman bisa pahami lah ya. Nanti dipraktikkan sendiri. Sekali lagi ini untuk bentuk. Nah, selanjutnya ada di sini smart. Nah, di sini juga biasanya kita mau jelaskan di dalam makalah kita. Saya kasih contoh saja makalah ya. Supaya tidak mengganggu slide yang ada, saya close dulu. Saya tambahkan slide baru supaya tidak terganggu tadi. Kembali ke menu insert dan ini adalah smart art. Nah, di sini misalnya makalah kita ada menjelaskan bagian. Misalnya untuk mengenal PowerPoint itu memiliki beberapa tahapan. Nah, kita tidak mau yang hanya 1, 2, 3 atau simbol kotak-kotak atau titik-titik, kita mau yang lebih cantik misalnya. Maka di sini bisa kita pilih. Di sini ada al itu semua bentuk ada di sini. Kalau tidak mau ribet bisa kita pilih per ininya. Yang list, kalau list itu dia seperti ini, ada tahapan-tahapannya ya. Terus kalau yang proses ini misalnya juga sama ya dengan tahapan tadi, ada 1, 2, 3, mau bentuk anak panah, mau seperti anak tangga dan lain sebagainya bisa di sini. Dan di sini juga ya ada bentuk lingkaran. Kalau yang kita mau buat penjelasan yang saling berkaitan bisa menggunakan ini. Ya, dan di sini biasa untuk buat apa ya namanya? uh, diagram atau struktur ya, lebih tepatnya struktur organisasi ataupun struktur apa yang ingin kita jelaskan. Seperti itu. Jadi sama ini. Tinggal dicek saja, diklik saja, itu tidak ada masalah. Saya kasih contoh penggunaannya. Misalnya kita pilih salah satunya ya, kita pilih saja ya. Kotak-kotak ini. Nah, ketika seperti ini kan tidak berwarna ya, kita belum melakukan apa-apa. Tapi di sini ada check color ya. Nah, di sini itu bisa kita kasih berwarna tabel ini. Kita lihat.
Di sini ada warna pink, coklat muda. Di sini juga ini hijau semua. Ataupun ke bawah pink semua, pink muda, pink tua, seperti itu. Jadi kembali ke selera. Semakin lain bentuknya, maka warnanya juga akan berbeda. Ini saya kasih contoh yang kotak. Kalau misalnya saya pilih bentuk yang lain, yang ada di sini, misalnya di list. Salam lagi ngajar, Kak. Ngerekam. Jadi di sini kalau menggunakan warna, tinggal kita klik 2 kali, pilihan warnanya juga seperti ini. Bersama tadi ya. Selanjutnya yang ada di perhatikan kursor ini lebih membuat dimensi. Nah, ini kayak misalnya kita seperti yang 3 dimensi, ya ini modelnya seperti ini modelnya seperti ini, cantik-cantik. Nah, sehingga tadi di pembahasan yang pertama saya menyampaikan bahwa PowerPoint itu mempercantik presentasi kita seperti itu. Dan harapan saya dicoba ya dipraktekkan. Ini menarik sekali. Tinggal kalau memasukkan tulisan di sini ada teks, klik saja ini masuknya. Misalnya nama saya, di sini nama teman-teman, misalnya Endang, gitu. Terus di sini lagi, kalau kita mau masukkan teks di sini jangan lupa tinggal diseret saja ya, ini di copy saja atau tidak bisa kita gunakan manual. Misalnya tadi di home itu ada ini ya, text box, kita tinggal ketik di sini. Gitu, ketik lagi misalnya sila. Gitu. Mudah dan gampang kalau kita praktek ya. Selanjutnya di menu insert ini juga yang sering digunakan itu untuk bahan presentasi awal, saya rasa tidak ada lagi. Ya, ini text box juga ada di insert untuk menambah teks manual di sini. Ya, di sini ada flowchart biasa kita buat kalau hasil dari peserta didik kita berapa persen ya bisa kita gunakan ini. Tapi biasanya yang paling sering itu adalah didesain di Excel, terus dimasukkan di PowerPoint seperti itu. Jadi kalau yang tidak biasa di sini agak ribet. Jadi saya tidak terlalu menyarankan. Kita lebih ke kebutuhan saja, misalnya untuk makalah seperti itu. Untuk yang lain-lainnya bisa kita pelajari secara mandiri. Oke, selanjutnya kita masuk desain. Nah, desain ini fungsinya adalah untuk mendesain bahan presentasi kita. Tanpa diklik ya, tanpa diklik harus klik slide-nya dulu seperti ini, tidak. Cukup, misalnya saya mau buat lembar kerja baru. Nah, ini tampilan kalau belum sama sekali ada isinya di PowerPoint itu. Misalnya tadi desain, kita mau kasih warna. Kita mau cari template yang bagus, misalnya. Kita tinggal pilih di sini sesuai dengan selera kita. Seperti itu. Saya kasih contoh, misalnya saya pilih yang ini. Contoh. Oke, yang ini saja ya, lurus-lurus. Kita masukkan judul, misalnya pengantar teknologi informasi. Judulnya, subjudulnya pengenalan lembar kerja Microsoft PowerPoint. Seperti itu. Kalau mau tambahkan nama kita juga boleh. Jadi disesuaikan saja. Terus untuk tambah slide-nya gimana? Ini slide baru atau new slide. Dia akan ngikut sampai ke bawah. Ya, kita mau tambah berapapun ya, tetap warnanya akan sama seperti yang kita pilih. Kalau bertanya bagaimana cara saya tidak mau dengan warna abu-abu misalnya, apakah boleh diganti ketika kita sudah membuat? Jawabannya bisa. Ini kalau kita pilih warna hitam, kita pilih warna abu-abu, maka tulisan yang kita ketik tadi itu akan menyesuaikan dengan desain yang kita pilih juga.
yang ini di atas belum tentu di sampingnya sama gitu. Jadi semakin kita pilih warnanya, desainnya, mohon maaf, maka akan semakin berubah tulisannya. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan tadi gitu. Itu untuk desain. Saya kembali ke bahan presentasi saya. Lebih mudah ya. Selanjutnya transmission. Transmission ini berfungsi untuk animasi slide. Nah ini tadi biasanya kita mau kasih bintik-bintik. Kita mau seperti bintang bergeser seperti ini. Mau di zoom, mau seperti ini, disesuaikan. Jadi supaya lebih banyak pilihannya, kita klik saja yang ini, yang lebih banyak. Ya, bergeser seperti itu. Kalau door, seperti pintu terbuka, box akan seperti ini. Dan tentu banyak pilihannya. Kan hasilnya seperti itu. Oh, saya mau yang jungkir balik. Saya mau yang sweep. Nah, seperti itu. Disesuaikan kembali ke kebutuhan teman-teman. Selanjutnya animasi. Sekali lagi ini untuk slide. Slide itu yang ini ya. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai di bawah. Yang di sampingnya animasi ini adalah untuk tulisan. Ya, kalau tadi slide-nya yang bergerak, maka ini tulisannya yang akan bergerak. Misalnya judulnya pengantar Microsoft PowerPoint. Yang ini paling bawahnya, di bagian keduanya yang saya mau kasih animasi. Jadi seperti ini. Kalau bintang gitu. Nah, kalau bintang seperti ini kalau yang di sampingnya lagi seperti ini yang jelasnya masing-masing bintang di sini memiliki gerakan yang berbeda. Ya. Jadi yang bergerak dia lebih ke tulisannya, bukan slide-nya lagi. Nah, pertanyaannya, kalau slide-nya kita kasih animasi atau transition bahasa dalam PowerPoint-nya dengan tulisannya juga kita mau kasih gerak-gerak gitu supaya tampak menarik. Jawabannya boleh. Kembalikan lagi di kita gitu ya. Jadi fungsinya animasi adalah untuk tulisan, transmission untuk slide. Seperti itu. Nah, ini ada slideshow. Slideshow ini untuk memperbesar ini. Kalau kita mau presentasi, tapi jarang kita pakai yang di sini. Langsung saja di paling bawah kanan. Di sini ada gambar semacam gelas. Kita klik itu, maka dia akan besar seperti ini. Gitu. Selanjutnya ada review. Review ini biasa untuk mengubah mau terjemahkan bahasa Inggris ke Indonesia ya karena di sini ada translate. Kita mau pemilihan bahasa di sini ada language seperti itu. Terus ada juga komen, misalnya di sini ada pertanyaan ketika kita presentasi makalah kita. Ada yang bertanya, kita tidak punya buku catatan atau kita tidak punya pulpen. Nah, bisalah di sini. Jadi, membantu kita juga kalau mau menjawab pertanyaan. Oh, di bagian ini dia bertanya. Misalnya, ada tadi presentasi kelompok Anda yang saya tidak pahami berada di slide 4, contohnya. Nah, tinggal kita menuju ke slide 4-nya seperti ini. Terus kita pilih tadi new comment. Kita tinggal apa yang dimaksud dengan PowerPoint. Misalnya. Tinggal kalau begini, kalau kita klik di luar maka dia akan mengecil. Kalau kita mau baca, klik saja akan muncul pertanyaannya. Cara menghilangkannya tinggal di delete. Ini bisa di keyboardnya, bisa di tombol yang ada di slide seperti itu. Selanjutnya review. Review ini jarang sih dipakai ya. Kalau teman-teman sudah terbiasa dengan PowerPoint, bisalah di slide ini kalau misalnya saya pilih, sorry. Nah, ini dia akan kembali ke slide berikutnya. Kalau saya pilih yang ini, maka dia akan lebih banyak
gitu. Jadi kalau kita pilih yang tadi ya, di sini bisa berslide-slide di halaman ini, bisa terus ini juga bisa menampilkan. Kalau PowerPoint-nya kita 2 atau 5, ya bisa kita pilih yang ini. Kalau kembalinya tinggal di close saja. Oke, kita kembali lagi ya. Keluar, saya salah klik tadi. Nah, jadi untuk mengembalikannya bisa di close, bisa di minimize, bisa di apa namanya, sedang kecil gitu. Jadi untuk melihat fungsinya masing-masing diklik saja, tidak akan hilang presentasi atau bahan presentasi kita. Seperti itu. Kalau teman-teman ingin mengetahui fungsi yang ada di menu ini gitu. Tapi kalau untuk kebutuhan presentasi kuliah jarang dipakai ya. Paling yang dipakai itu hanya menu home, insert, design, transmission, dan animasi. Cukup di menu itu saja. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup 5 saja yang ada di menu home, insert, design, transmission, dan animasi saja yang dicari tahu fungsinya. Bagaimana dia bisa berefek ke kita tentu dengan praktek. Diharapkan bagi teman-teman setelah menyimak ini bisa dipraktekkan secara mandiri di rumah. Oke, itu saja bahan presentase dan yang bisa saya perkenalkan ke teman-teman tentang mengenal lembar kerja Microsoft PowerPoint. Semoga di rumah bisa belajar mandiri dan praktekkan kembali apa yang saya perkenalkan tadi. Supaya lebih banyak yang diketahui bisa lebih teman-teman mencari tahu secara mandiri menu-menu yang ada di menu home tadi ataupun di menu-menu yang saya sudah sebutkan. Olehnya itu, pertemuan kita saya akhiri. Selamat praktek, selamat belajar, dan selamat mencoba. Sekian, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.